Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, jamaah Musalla Darul Hijrah Kota Bangkinang rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita milik Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita kemudahan dan taufiknya untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan kebaikan dan ketaatan kepadanya. Khususnya malam ini kita bisa duduk dalam majelis yang mulia ini, yang merupakan majelis ilmu, yang tentunya adalah majelis yang terbaik dan banyak kebaikan, pahala, ampunan yang Allah berikan. Ucapan salat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersamanya nanti dan bersama para nabiyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Malam ini kembali kita melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah. Ayat yang keberapa? Masya Allah, 80? 83 enggak? Dalam catatan saya di sini ayat wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Ya. Ya kan Pak ya? Baik. Perhatikan Al-Qur'annya. Allah Ta'ala mengatakan ayat 84 ya. 83 ya. Ya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata Syekh Sa'di, wa hadhihi syara'i' min usulid din allati amara Allah biha fi kulli syari'atin. Inilah di antara syariat-syariat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan pada setiap syariat. Listimani 'ala al-masalih al-'amah fi kulli zamanin wa makan. Dan seluruh syariat-syariat ini terdapat banyak kemaslahatan, kebaikan pada setiap zaman dan tempat. Kita sebutkan nanti apa saja. Fala yadkhuluha naskhun
ka asli dini, wa lihadza amarna Allah taala biha fi qauli u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Inilah di antara hal yang paling pokok dalam agama ini, menyembahnya. Maka di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah terhadap Bani Israel? Hadza min qaswatihim anna kullama umiru anna kulla amrin umiru bih ista'su. Kenapa sih mesti Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah mereka, orang Bani Israel? Kita akan mendapatkan beberapa dari ayat ini sampai ayat berikutnya, itu ada beberapa sumpah-sumpah yang Allah sebutkan. Nah, berkata Sa'di, ini menunjukkan kerasnya hati mereka. Tidaklah ada perintah yang disuruh untuk dikerjakan mereka langgar. Ini sifat mereka ini, Bani Israel sampai hari ini. Menipu, zalim, menumpahkan darah, membunuh para anbiya. Bukan hanya orang-orang biasa yang menipu, tapi juga para ulama mereka. Bagaimana menipu para ulama mereka? Merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Maka di sini menunjukkan kerasnya hati manusia itu. Kerasnya mereka orang Bani Israel, hatinya itu tidak ada kebaikan. Fala yaqbalunahu illa bil aymanil ghalidhati wal uhudil mawthuqah. Mereka tidaklah menerima perintah itu kecuali dengan janji yang kuat. Kena berjanji tidak jadi dah. Jadi kalau kita orang melakukan sesuatu itu harus dengan janji-janji, tidak perlu. Itu menunjukkan ketidakikhlasan, ketidakjujuran dalam diri seseorang. Kemudian baiknya tapi disyaratkan, saya mau melakukan ini tapi begini. Itu tipenya orang-orang Bani Israel. Jelas? Makanya di sini Allah katakan, ingatlah ketika kami mengambil janji mereka Bani Israel, la ta'buduna illallah. Ini pesan pertama. Hadza amrun bi'ibadatillahi wahdah. Pesan min Rabbis samawati wal ard. Pesan dari Allah Rabb, pemilik langit dan bumi ini. Tidaklah menyembah kecuali Allah. Wa nahyun 'anil syirki bih. Larangan melakukan kesyirikan. Wa hadza asluddin, dan inilah dasar agama itu. Kalau ingin tahu bahwa agama itu, maka dasar yang paling pokok adalah menyembah Allah. Tidaklah ada setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali kalimat yang keluar dari lisan mereka pertama kali adalah ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Apa kata Allah? Ani'budullah wajtanibut taghut. Itulah misinya para anbiya, mengajak orang beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza asluddin. Fala tuqbalul a'mal kullaha illam yakun hadza asasuha. Di dalam agama ini ikhwafillah, seluruh kebaikan, ketaatan yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang zahir maupun yang batin, maka semua itu tidak akan Allah terima kecuali dengan dasar ini. Fahadha haqqullah ta'ala ala ibadi. Siapa yang masih ingat sahabat yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haqqullahi 'alal ibad? Siapa sahabat itu? Nabi bertanya kepada sahabat ini, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Itu pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sahabat ini.
Tidak. Silakan. Mu'adz bin Jabal. Nabi bertanya. Sahabat ini mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi itu metodenya memberikan pertanyaan agar orang intibah. Kalau ditanya kita kan terkadang pikiran kita fokus. Kira-kira apa ya? Maka saya tadi mencoba bertanya, mana tahu kita dah pernah membaca, kita mencoba berpikir. Ternyata ikhwafillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa haqqul ibadi 'ala Allah wa haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu hak Allah yang mesti kita tunaikan, hak Allah dengan sepenuhnya. Apa hak Allah, ikhwan? Menyembah Allah semata dan tidak mensyirikkan Allah dengan, nah itu sudah, itu hak Allah. Berikan hak Allah. Maka Nabi menjelaskan setelah wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, apa hak kita atas Allah bila mana kita sudah kita tunaikan hak Allah dengan sebenar-benarnya. Kita beribadah kepada Allah, kita menjauhkan kesyirikan. Siapa yang ingat? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya, kata Nabi. Kalau kita sudah berusaha di atas dunia ini menjadi seorang muslim yang baik dan taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, menunaikan hak-hak Allah sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Lakukan semua itu dengan ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka hak kita atas Allah kita tidak akan diazab olehnya. Oleh karena itu, disinilah hak yang paling agung, yang paling besar, yang wajib kita tunaikan adalah menyembahnya dan tidak mensyirikannya. Inilah pesan seorang manusia, Luqman Al-Hakim, kepada putranya agar tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa bil walidaini ihsana, agar berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Ahsinu bil walidaini ihsana, berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Wa hadha ya'ummu kulla insanin qawliyyin wa fi'li mimma huwa ihsanun ilaihim. Apa saja? Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa saja perbuatan baik itu? Semuanya. Kata Syekh Sa'di, qaulan wa fi'lan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Perkataan kita katakan kata kalimat-kalimat yang menyenangkan hati mereka, yang membuat mereka bahagia, yang membuat mereka senang. Perbuatan, keluarkan uang kita, kasih dia. Apa yang dibutuhkan kita penuhi. Apa yang menjadi keinginannya kita belikan. Lakukan itu karena Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan tentang orang yang tidak bisa menjadikan kedua orang tuanya sebab untuk masuk surga. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan raghima anfi rajul, sungguh merugi orang adraka walidayhi, bertemu dengan kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya. Kedua orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak berbakti kepada mereka, tidak tunjukkan baktinya dengan baik, atau bertemu dengan salah satu keduanya, baik ayah ataupun bundanya. Lam yudkhilahul jannah, maka orang ini sangat merugi. Bertemu dengan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, tapi tidak bisa menjadikan keberadaan mereka itu sebab untuk bisa masuk ke dalam raghima anfi rajul, merugi itu orang. Maka siapapun yang dengarkan suara kita, baik di majelis ini maupun dimanapun, maka bila mana masih ada kedua orang tuanya, segera untuk memberikan bakti kepada mereka. Wallahi ikhwan, itu adalah jalan yang paling terbaik, ya, jalan yang paling
mudah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kisah kita yang disebutkan oleh para ulama tentang bakti yang luar biasa. Yes, kita masih ingat kisah ashab Al-Ghar, ya, 3 orang yang terkurung di dalam goa. Salah satu kan bakti dia kepada orang tuanya sebagai seorang penggembala kambing yang pulang di sore hari, setiap pulang membawa susu. Tidaklah ia diberikan susu itu kepada anak-anak dan istri kecuali setelah kedua orang tuanya minum. Di malam itu pulang telat, ya kan? Orang tuanya sudah tidur, anaknya menangis minum susu, mau minum susu, tapi dia tetap komitmen tidak akan memberikan ini kecuali setelah kedua orang tuanya minum. Dengan adab yang tinggi dia tidak mau membangunkan. Dengan adab yang tinggi dia tidak mau mengganggu tidur orang tuanya. Sampai keesokan harinya, di saat dia diuji, maka dia kata, "Ya Rabb, andaikan engkau ridha dengan perbuatan saya tersebut, lepaskan kami dari kesulitan ini." Bergeraklah, ya, bergeraklah batu itu yang menutupi goa. Sampai kedua dan ketiganya mereka bercerita, ikhwafillah, wabil walidaini ihsana wa fihi nahy anil isaati ilal walidain. Di dalam bab ini, dalam perintah ini juga ada larangan kita berbuat buruk kepada kedua orang tua kita. Au adamil ihsan wal isaa li'anna al wajib al ihsan wal amru bisyai' nahyun an diddih. Kaidah, tulis kaidah ini, al amru bisyai'in nahyun an diddih. Ketika Allah perintahkan sesuatu, maka di situ terdapat larangan lawan. Artinya ketika Allah perintahkan kita berbuat baik sama orang tua, di situ terdapat larangan kita durhaka sama orang tua. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Jelas ya ikhwafillah? Ini yang kedua. Ini yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan sangat banyak ayat-ayat yang Allah sematkan, Allah sandingkan bakti kita kepada Allah dan bakti kita kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya Allah, ya kawan, yang masih punya orang tua, segera tunjukkan bakti, carilah ridha Allah azza wa jalla dengan berbakti kepada kedua orang tua kita agar Allah berikan surga kepada kita. Walil ihsani niddan al isa'a wa hi a'zam jurma wa tarkil ihsan biduni isa'a wa hadha muharram. Ada dua, orang berbuat ihsan itu ada dua bentuk, ada dua jenis tidak berbuat ihsan sama orang tua. Yang pertama, jenis yang pertama adalah berbuat buruk. Berbuat buruk itu dengan cara mungkin mengatakan sesuatu yang membuat dia bersedih, ya, atau berlaku kasar kepada orang tua kita. Al-isa'a ini jelas diharamkan dalam agama kita. Atau watarkil ihsan biduni isa'a, atau sama sekali dia cuek, enggak peduli dengan orang tua, enggak mau tahu dengan orang tua, enggak mau mencari berita orang tuanya, ya, apakah dia sakit apa tidak, apakah dia membutuhkan sesuatu, enggak pernah ditanya, enggak pernah ingin cari tahu tentang orang tuanya. Mau sakit-sakitlah, mau sehat-sehatlah, ya, ada makanan dimakan, kalau enggak ada enggak apa-apa, enggak ada peduli. Dia tidak berbuat buruk, sikap kasar tidak ada, ucapannya juga tidak menyakitkan, tapi sikapnya itu tidak menunjukkan berbuat ihsan, ya, tak peduli, tak ingin tahu, tidak menunjukkan sikap yang terpuji kepada kedua orang. Maka kata Syekh wa hadza muharram, walaupun sikapnya tidak kasar, ucapannya tidak menyakitkan, tapi dia tidak peduli, ini juga dilarang. Bukan sekadar berbuat kasar saja, tapi sifat tidak peduli juga tidak baik, ya kan? Orang tuanya sangat dekat, enggak jauh-jauh orang tua kita, tapi tidak mau tahu, tak dijenguk orang tua itu. Makanya malapetakannya orang-orang tua di antara negara-negara yang ada ini di India, malapetaka yang paling besar di sana, mereka ketika orang tuanya sudah tua renta, dibuang di jalanan. Mereka tidak punya agama, karena mereka menganggap orang tua itu beban, apalagi sudah lansia.
sudah terbaring di kasur ini orang sudah dibuang saja. Maka malapetaka bagi orang-orang India ketika sudah sampai usia tua tapi tidak memiliki kekuatan, sudah dibuang sama anak-anaknya. Lakin la yajib ayil haq bil awal wa kadza yuqalu fi silatil aqarib wal yatama wal masakin wa tafasil ihsan la tanhasir bil ad bal takunu bil had kama taqaddam. Qafilah. Begitu juga Allah sebutkan dengan setelah orang tua wadzil qurba. Apa itu? Karib, kerabat. Jangan sampai kita juga cuek dengan saudara kita. Peduli. Wadzil qurba. Apalagi dia karib, kerabat kita sebagai tetangga kita. Haknya lebih. Kalau kita rinci, hak seorang muslim, misalnya dia bertetangga dengan seorang muslim, maka haknya cuma satu, hak tetangga. Ya, yang haknya dua, hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Tapi kalau seandainya tetangga itu adalah karib kerabatnya, maka haknya tiga. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai karib kerabat. Bila mana tetangganya seorang yang tidak beriman, hanya satu hak saja, hak sebagai jiran, sebagai tetangganya. Wadzil qurba. Makanya Nabi SAW mengatakan orang-orang yang qati'ir rahim la yadkhul jannah. Orang yang memutuskan hubungan rahim tak akan masuk surga. Bayangkan, itu ancaman dari Nabi kita alaihi salatu wassalam agar kita ini menjaga hubungan wadzil qurba, kerabat. Ya. Yang kuat bantu yang lemah. Yang punya berikan kepada yang tidak punya. Begitu. Ayah ibu boleh satu tapi kehidupan dan pendapatan tidak sama. Keadaan tidaklah sama. Nah, jangan hidup sendiri. Di situ ada amanah Allah. Bila mana Allah berikan kepada kita rezeki yang lebih untuk merangkul saudara-saudaranya. Karena kalau kita urut, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan bantuan adalah orang terdekat dulu. Baik itu dengan sedekahnya, baik itu dengan zakatnya. Kita dulu melihat orang-orang di sekitar kita. Adakah karib kerabat saya yang hidupnya susah? Adakah orang-orang yang di keluarga saya yang sulit? Mereka itu lebih berhak untuk kita berikan bantuan kita daripada kita mencari orang yang jauh sebelah negeri sana, kampung sana. Berikan dulu, lihat keluarga kita. Bila mana ada yang susah hidupnya, kita berpunya, berikan. Itu salah satu bentuk wadzil qurba. Begitu juga dengan di sini Allah sebutkan wal yatama, anak-anak yatim. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan ana wa kafilul yatimi hakadha. Saya, kata Nabi SAW, dengan orang-orang yang menjaga anak yatim hakadha. Apa itu? Seperti ini. Nabi menunjukkan jari tengah dan telunjuknya, menunjukkan dekatnya posisinya nanti di hari kiamat dalam surga. Dan sering saya sampaikan, ingatkan, bila mana pengurus-pengurus yayasan anak-anak yatim atau panti-panti dan seterusnya, ya anak-anak yatim khususnya, yang membesarkan, yang membiayai mereka, maka berikan hak mereka, berikan hak-hak mereka. Pengurus-pengurus masjid juga demikian. Bila membuat kotak infak untuk anak yatim, salurkan. Bila mana uang itu sudah ada, segera. Jangan sampai diselkannya sekali dalam setahun saja. Karena kebutuhan mereka setiap hari. Ada untuk makan, ada untuk minum, ada untuk pakaian, ada ketika sekolah. Nah, lihatlah maslahat mana yang lebih baik. Ya kan? Misalnya ketika masuk sekolah, berikan bisa agar mereka bisa beli baju, beli buku dan seterusnya. Waktu-waktu mau lebaran. Tapi jangan dianggap bahwa sebuah prestasi besar kalau bisa menyimpan sumbangan anak yatim di bank dengan angka ratusan juta. Jangan sampai itu dianggap sebuah prestasi. Tapi salurkanlah segera kepada mereka agar para muhsinin mengalir pahalanya. Ya kan? Untuk ketika mereka kasih, itu menunjukkan bahwa mereka ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
wal masakin. Ini orang-orang miskin. Nabi SAW mengatakan, innama tunsaruna bi du'afaikum. Kalian ini wahai orang-orang kaya, itu dibantunya kalian oleh Allah, ditolongnya kalian oleh Allah karena adanya orang miskin, orang susah, orang lemah di antara kalian. Kalau semuanya kaya, siapa yang bisa dibantu? Semuanya kaya. Makanya subhanallah, begitulah indahnya kehidupan. Ada yang berpunya, ada yang tidak. Yang berpunya ingat sesaudaranya. Ingat sesaudaranya. Karena pada rezeki yang Allah titipkan kepada kita ada hak mereka. Lalu kemudian pesan Allah Azza wa Jalla, wa qulu linnasi husna. Apa itu? Katakanlah ya, kepada manusia perkataan yang baik. Nah di sini wa minal qaulil hasan amarahum bil ma'ruf wa nahyum 'anil munkar. Di antara perkataan yang baik itu adalah menyuruh mereka untuk berbuat baik, melarang mereka untuk berbuat mungkar. Wa ta'limuhul ilm, ajarkan ilmu. Ini namanya qaulul hasan. Kita berbincang tentang ilmu, menyampaikan firman Allah, membahas hadis-hadis Nabi SAW, itu merupakan qaulul hasan. Wa badlus salam, di antara qaulul hasan juga mengucapkan salam di antara kita, ketemu ucapkan salam kepada saudara-saudaranya. Wal basyashah, wajah yang ceria, tunjukkan kepada saudara kita wajah yang ceria. Wa ghairi dzalika min kulli kalamin thayyib. Al-qaulul hasan mengandung dua. Al-qaulul hasan ada dua poin, ada dua unsur. Yang pertama adalah intinya, isi yang disampaikan baik. Ini yang pertama. Al-qaulnya baik, ucapannya terpuji, kalimatnya baik. Tidak ada kalimat-kalimat yang tercela. Intinya, isinya baik. Bukan hanya sekadar isi yang disampaikan baik, tetapi mencakup juga qaulul hasan itu, kata para ulama, adalah tariqatuhu, cara menyampaikan juga. Nah, dua itu. Qaulul hasan mencakup dua sisi ini. Cara menyampaikan baik dan isi yang disampaikan juga. Nah, itu dia. Qaulul hasan itu mencakup dua sisi itu. Agar kita termasuk kepada orang-orang yang mengatakan al-qaulul hasan, perhatikan dua sisi ini. Menyampaikan pesan dengan lisan kita harus dengan cara yang baik. Menasihati orang, kita menyampaikan kalimat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Ya kepada orang misalnya, ya kepada orang yang melakukan pelanggaran misalnya, maksiat, kita lihat, kita ingin ngasih maka gunakan dengan cara yang baik pula untuk menyampaikan nasihat itu. Karena terkadang yang disampaikan baik tapi caranya tidak baik, tidak memberikan pengaruh. Maka dua hal ini mesti diperhatikan, cara menyampaikan dan isi yang disampaikan. Walamma kana al-insan la yas'an nas bimali. Nah, kalau terkadang manusia tidak memiliki kemampuan harta yang cukup, amara bi amrin yuqaddiru bi al-ihsan ila kulli makhluq. Wal ihsan bil qaul, kalau kita enggak punya harta untuk bisa membantu orang, paling tidak kita punya doa-doa yang terbaik untuk saudaranya. Ya kan? Makanya inilah semangat para, masih ingat enggak hadis yang bicara siapa yang ahlus suffah ya, yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kan iri kepada mereka-mereka para orang-orang kaya. Zahaba ahlud dusur bil ujuri, kan hadisnya masih ingat ya. Mereka mengatakan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Mereka orang kaya memborong pahala yang banyak. Ya. Kami salat, mereka juga. Kami puasa, mereka puasa, ya Rasulullah. Tapi satu hal yang kami tidak mampu melakukannya. Mereka berinfak, bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW memberikan kepada mereka semangat bahwa tidakkah kalian tahu bahwa setiap
tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap takbir itu sedekah. Maka perbanyaklah sedekah. Mereka pun semangat, mereka pun berzikir, bertasbih, mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian orang-orang kaya pun mengetahui rahasianya. Ya kan? Apa cara nikahi Rasulullah? Mereka juga tahu, mereka juga banyak bertasbih. Lalu Nabi katakan, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada masing-masing. Sudah, lakukan saja. Kita tidak sedang bersaing dengan mereka. Ukirlah kebaikan masing-masing. Apa yang bisa dikerjakan? Jangan lihat apa yang ada pada orang, tapi lihat apa yang ada pada diri kita masing-masing. Sudah, lakukan. Karena masing-masing orang sudah Allah takdirkan ada rezekinya. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50 tahun, sudah Allah catat itu. Fulan, 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 dan fulan. Maka oleh karenanya, bila mana kita tidak memiliki harta yang cukup, maka kita menggunakan lisan kita. Wal ihsanu bil qaul wa yakunu fi dhimni dzalika an-nahy 'anil kalamil qabih lin-nas hatta lil kuffar. Sampai orang kafir pun kita tidak larang untuk berkata-kata yang tidak baik. Allah Ta'ala katakan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kalau ingin berdebat dengan orang-orang Alkitab dengan cara yang baik, makanya kita tidak dibolehkan untuk mencela agama mereka, mencela Tuhan mereka. Nanti ujungnya mereka akan mencela kita, mencela Rabb kita yang Maha Pengasih kepada kita. Kepada orang kafir kita dilarang oleh Allah untuk berkata-kata buruk, apalagi sesama kita. Makanya Nabi mengatakan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman di dalam cinta dan kasih sayang, kelemah lembutan itu seperti satu tubuh. Zasaka min wa'adun bil huma wasahar. Kalau satu anggota tubuh ini yang sakit, demam, panas, maka yang lain juga merasakan sakit. Yang sakit perut, ya kepala juga enggak enak, perasaan juga enggak enak. Yang sakit kepala, yang sakit gigi, yang lain juga enggak enak. Begitulah kata Rasulullah SAW. Tada'a lahu sairul jasad. Ya, semua jasadnya tidak merasakan nyaman. Begitulah mukmin. Ya. Makanya kepada saudaranya seharusnya lebih baik, lebih santun. Kepada orang-orang beriman lebih lembut. Ya kan? Kepada orang beriman lebih lembut. Jangan terbalik. Kepada orang beriman sesama muslim, masya Allah, pengajiannya dibubarkan. Ketika akhir tahun gereja nauzubillah, bubarkan kajian Wahabi, gitu. La ilaha illallah Muhammad sallallahu. Maka kemudian inilah yang menjadi PR besar kita, ikhwah fillah. Ya. Ketika orang mengaji, belajar, lalu kemudian dikatakan antek-antek Yahudi. Tapi ternyata dia pergi ke sana, ya kan? Menyalamin dan duduk bersama mereka, waliyadzubillah. Nah, oleh itu ikhwafillah, sekali lagi Allah perintah wa qulu lin-nasi husna. Wa min adabil insan alladhi adaba Allahu bihi ibadah ayakunal insan nazihan fi aqwalihi wa af'alihi ghairu fahishin wala badhi wala syatim wala mukhasim. Di antara adab yang Allah ajarkan kepada manusia agar kita memiliki lisan yang bersih, baik, perkataan yang bersih dan baik, tidak perkataan-perkataan kotor, tidak perkataan-perkataan yang mencela, mencaci maki, perkataan-perkataan yang menunjukkan permusuhan. Bal yakunu hasanul khuluq, tapi Allah menyuruh kita untuk memiliki akhlak yang baik. Wasi'ul hilm,
santun, ya, mujamilan likulli ahad. Masya Allah, kepada setiap orang itu selalu berusaha, ya, walaupun sifatnya membasa-basikan setiap orang, ya, itu perlu, Pak. Jumpa dengan orang, kita tawarkan, ya, kita walaupun mungkin tidak cukup untuk, tapi kita tawarkan. Tapi disitulah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan, ya, setiap orang kita berjumpa, ya, dan setiap orang kita berjumpa. Saburan ala ma yanalu min adzal khalq, dia berusaha untuk sabar. Kemudian imtithalan li amrillah wa raja'an li sawabih, ya, melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, berharap pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amarahum biqamatis shalah. Pun Allah perintahkan kita untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakat, kemudian bayarkan zakat. Ya, itulah semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lamma taqaddam anna as-salah mudhammina lil ikhlas wal 'ubud lil ma'bud waz zakat mutadammina lil ihsan ila al 'abid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat? Salat ini adalah ihsan kepada, berbuat baik kita kepada Allah, sedangkan zakat itu ihsan kepada manusia. Baik, kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha hayya 'alas salat, hayya 'alas salat.
Allahumma sallallahu alaihi. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perintah yang Allah berikan kepada Bani Israel, wa qulu lin-nasi husna, maka Allah katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat oleh kalian dan bayarkanlah dan tunaikanlah zakat. Nah, ini artinya bahwa syariat salat dan zakat sudah ada sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, namun tentu tidak sama salatnya seperti salat kita hari ini. Namun syariat salat itu sudah Allah perintahkan pada umat sebelum kita. Lalu kemudian Allah katakan thumma tawallaitum. Thumma tawallaitum. Ba'da hadzal amr lakum bihadhil awamir al-hasanah. Setelah perintah-perintah ini, kata Syekh Sa'di, allati idza nadhara ilaiha al-basir al-aqil, kalau betul-betul kita perhatikan seluruh perintah-perintah Allah tadi dengan baik, ya, arafa anna min ihsanillahi ta'ala ila ibadi amarahum biha. Nah, sesungguhnya kalau kita perhatikan di setiap perintah-perintah Allah tadi, menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib karabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, agar kita berkata yang baik, kemudian mendirikan salat, membayar zakat. Orang kalau memperhatikan seluruh syariat-syariat itu, maka kemudian dia akan mendapatkan bentuk ihsan Allah kepadanya. Kenapa demikian? Karena tidak ada perintah-perintah dan syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada kita melainkan maslahat akan kembali kepada kita. Apapun syariat Allah Subhanahu wa taala akan kembali maslahatnya kepada kita. Apakah itu nanti hifzuddin? Apakah itu dalam menjaga agama kita? Ya kan? Apakah nanti menjaga hifzun nafs, akan menjaga jiwa kita? Coba lihat seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan keluar maqasidnya kecuali daripada 5 ini. Hifzuddin. Ya, misalnya menjaga, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala minum khamar, ya kan? Agar kita terjaga agama kita, akal kita, ya. Hifzuddin. Ya, kemudian hifzun nafs, jiwa kita. Hifzul mal, harta kita. Al-ard adalah kehormatan kita. Hifzun nasal, dan keturunan kita. Itu semua akan terlihatlah maqasid-maqasid. Ada maqasidus salahnya, dibahas oleh para ulama panjang lebar. Ada maqasid siyamnya. Semua ibadah-ibadah itu akan kembali manfaatnya kepada kita. Makanya kata Syekh Sa'di, anna idza nadhara ilaihi al-basir al-aqil arafa anna min ihsanillahi ila ibadi an amarahum biha. Sadari itu bahwa Allah perintahkan ini dan itu adalah bentuk ihsan Allah kepada kita. Allah larang kita minum ini, maka ini di situ ada kebaikan untuk kita. Allah perintahkan kita perbuatan ini, maka di situ ada maslahat untuk kita. Jelas. Maka kemudian wa tafaddul biha alaihim. Allah karuniakan itu kepada mereka. Artinya itu nikmat sebetulnya. Wa ula wa akhadhal mawasiq alaikum. Lalu Allah ambillah sumpah atas kalian, perjanjian atas kalian. Kalian
baru mau melakukan itu, kalau berjanji ya sudah. Dibuatlah oleh Allah Subhanahu wa taala janjian kepada mereka agar melakukan hal-hal yang tadi. Ikhwah fillah rahimakumullah. Tapi lagi-lagi memang orang Bani Israel ya. Allah ceritakan summa tawallaitum. Di sini kata Sa'di tawallaitum ini apa artinya sesungguhnya? Kalau di situ apa? Berpaling ya. Kalau di sini memang ala wajhil i'rad. Orang berpaling ya. Di sini al-i'rad betul-betul dia tidak i'rad, berbeda dengan at-tawall. Kata Sa'di, al-mutawalli, orang yang berpaling, qad yatawalla walau niyatu ruju' ila ma tawalla an. Orang yang berpaling at-tawalli itu ada keinginan untuk kembali. Tapi mu'arid, al-i'rad, ini betul-betul tidak ada niat sama sekali. Nah, itu bedanya kata dia. Al-i'rad beda dengan at-tawalli. Al-i'rad itu adalah orang-orang yang berpaling. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali itu ayat yang mengatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah itu berpaling. Tidak ada sedikit pun mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Maka Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan donka, baginya kehidupan yang sempit. Dan kemudian Allah bangkitkan dalam keadaan buta di hari kiamat kelak. Dia bertanya, lima asyartani a'ma, kenapa engkau bangkit aku ya Allah dalam keadaan buta? Waqad kuntu basir, aku dulu aku melihat, mata aku ini sangat jelas. Allah katakan, ya telah datang kepada kamu ayat kami, ya, kamu lupakan hari ini kami lupakan kamu. Ya, hari kamu tidak melihatnya, tidak memandangnya, tidak membacanya. Sudah, hari ini kamu dijadikan orang yang buta, wal iyadzu billahi wa fillah. Ya. Maka banyak sekali ayat ini bicara tentang waman a'rada an dzikri. Ya. Wa may yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Sama. Orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak mau, maka yang akan mengikat hatinya adalah syaitan. Fa huwa lahu qarin, sampai dia menjadi sahabatnya. Nauzubillah. Nah, oleh karenanya al-i'rad, orang-orang Bani Israel sifat mereka begitu. Janji hanya tinggal janji. Tidak ada berlaku janji itu dalam kehidupan mereka. Nah, jangan sampai seperti orang Bani Israel. Kalau berjanji, penuhi, tepati. Sampai Nabi mengatakan ayatul munafik salasun. Idza wa'ada akhlaf. Kalau sudah berjanji pasti tidak ada dia tepati janji itu. Janji itu hanya pemanis lisannya saja. Ya. Makanya subhanallah, orang-orang yang tidak menepati janji itu sangat dalam diri terdapat sifat-sifat kemunafikan. Nah, kalau sudah berjanji mangkir, sudah. Ini adalah sifat yang tercela, dan itu Allah sebutkan tentang Bani Israel. Tsumma tawallaitum. Apakah semuanya mereka mangkir? Apakah semuanya mereka berpaling dari janji kepada Allah? Tidak. Illa qalilam minkum, kata Allah. Hadza istisna, ini pengecualian, kata Syekh Sa'di, li'ala yuham annahum tawallaw kullahum, agar tidak orang berprasangka semuanya berpaling. Tidak semuanya juga, karena ada juga orang-orang yang masih taat, masih orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara anna qalilan minhum asimahumullahu wa thabbatahum, bahwa ada sebagian di antara mereka itu Allah jaga, Allah kokohkan, Allah jadikan dia orang-orang baik. Maka kita ikhwah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala perlindungan agar kita setelah mengetahui kebenaran kita kokoh di atasnya, dan kemudian kita tidak kembali kepada keburukan. Kita sudah ngaji, kita sudah mempelajari
agama ini sudah lama, duduk di majelis ilmu seperti ini sudah lama. Kita sudah merasakan betapa indahnya majelis ilmu. Kita merasakan betapa manisnya mengamalkan sunnah Nabi SAW. Betapa asyiknya kita berjamaah di atas kebaikan, mencintai saudaranya atas dasar iman. Betapa indahnya kehidupan kita, keterikatan hati kita satu dengan yang lain. Setiap panggilan azan kita datang, setiap ada kajian kita hadir. Ya Allah, nah ini kita minta sama Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita, agar Allah berikan kemudahan bagi kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Makanya saudara-saudara kita yang sudah hilang, ada saudara yang hilang dari mana? Dari majelis ilmu. Dunia joko joleh. Mana? Panggil, tarik tangannya, akhi. Ayo. Yang selama ini kita rasakan betapa indahnya. Mana? Artinya ada rasa ya. Jemaah semuanya tahu mana-mana yang sudah sering absen ya, sering gaib dan nampak lagi dalam majelis ilmu, hilang tak kemana rimbahnya. Dari telepon insya Allah ya kan, insya Allah dia itu nak yutibona. Nah subhanallah, maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla ya, berlindung kepada Allah ya, setelah Allah berikan kepada kita hidayah ini ya, menikmati sunnah ini, maka jangan Allah cabut kenikmatan itu dari kita. Justru orang-orang saudara kita yang dekat kita ajak duduk, kita ajak untuk tetap istiqamah ya, jangan malah yang sudah lama ini ya semakin jauh dari majelis seperti ini. Karena iman kita ini juga berkarat seperti mana besi berkarat ya, akan luntur semangat kita oleh dunia, oleh pekerjaan, oleh harta dan benda ini. Semuanya itu semua membuat hati kita akan semakin rusak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara benteng yang paling kokoh adalah benteng tauhid. Itulah yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita, benteng tauhid. Itulah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka itu kepada saudara kita yang sudah ya jarang terlihat di majelis ilmu, maka ingatkan, telepon, itu bentuk ihsan kita kepada saudara kita. Ya akhi, ayolah majelis ilmu, balik lagi, duduk lagi kita dalam majelis ilmu. Karena itulah yang akan bisa membuat hati kita kokoh semangat untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya dan memberikan kepada kita kemudahannya. Misaqa. Nah. Ingatlah ketika kami ambil mitsaq, perjanjian. Di sini akhadna, di situ fa'ilnya Allah. Id wadhkur, ingatlah waktu ketika kami mengambil mitsaq, mengambil janji kepada kalian, kepada Bani Israel. Nah, ini ayat-ayat di surah Al-Baqarah ini sangat banyak ya cerita tentang Bani Israel yang karakter mereka itu subhanallah ya, sudah kita baca ayat demi ayat tentang bagaimana ya, ketidakjujuran mereka, bagaimana mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan Allah, tapi mereka balas kebaikan dengan keburukan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina. Na'am. Nah. Orang tuanya masih hidup bukan? Orang tuanya sudah meninggal. Nah. Ikhwafillah, bila mana kita misalnya melaksanakan ibadah umrah dan itu bukan umrah pertama kita.
Maka saya pernah membaca bahwa yustahsan dia untuk melakukan umroh itu untuk orang tuanya. Artinya niat ketika berada di Bir Ali misalnya, atau nanti ketika dia bermiqat di Yalamlam, niatkan labbaik Allahumma umratan, sebutkan ibu kita atau ayah kita. Pahalanya dapat tidak sama kita? Dapat. Orang tua kita umroh, kita juga dapat pahalanya, kita umrohkan. Nah, oleh karenanya bila mana kita melaksanakan ibadah umroh, dan itu bukan umroh pertama kita, mungkin sudah sekian kali umroh, maka sebaiknya niat ya, maka lakukan untuk orang tuanya. Karena nanti kalau umroh di sana, bolehkah umroh berkali-kali selama kita berada di Mekah? Maka di sini terdapat khilaf para ulama. Ya, maka Allah taala alam bissawab. Kalau yang saya pakai adalah cukup kita melakukan satu safar, satu umrah, dan kemudian lakukan ibadah-ibadah yang lain ya, dengan menjaga salat di Masjidil Haram. Allah taala. Naam, apa? Kakak laki-laki na'am. Nabi SAW ya, man ala jariyataini, itu dalam hadisnya, barang siapa yang menjaga dua anak perempuannya, lalu kemudian itu sampai besar ya, lalu kemudian dicukupkan segala kebutuhannya, maka Nabi SAW mengatakan, saya dengan dia, atau saya dengan dia di dalam surga seperti ini. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW, barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, dalam hadis yang lain, saudari perempuan, dia jaganya. Dalam kasus ini, dia seorang laki-laki, ada kakaknya janda atau adiknya janda, lalu kemudian dia yang mencukupi kebutuhan kakaknya, dia mencukupi kebutuhan adiknya, maka insya Allah kakaknya, adiknya itu akan menjadi hijab baginya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan ini, lanjutkan, karena ini adalah perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita laki-laki yang menjaga saudara-saudari kita, menjaga wanita, baik itu ya istri kita, orang tua kita, anak perempuan kita, ya, kemudian saudari-saudarinya, kakak, adik, silakan. Bila mana kehidupannya sulit, apalagi sudah janda seperti itu, maka janganlah kita abaikan mereka. Masuk di dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, as-sa'i 'alal armalati kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang memperhatikan kehidupan orang-orang yang janda, maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikan mereka bantuan, berikan mereka perhatian, ya. Dan kalau boleh saya ceritakan tentang ada sebuah kisah, subhanallah. Ini kisah-kisah ini sering disampaikan oleh para ulama, ya. Dulu ada seorang alim dari Maroko, kemudian dia datang 3 kali bermimpi. 3 kali dia bermimpi ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa di kota Mekah itu ada seorang laki-laki dan dia sebagai penduduk surga. Hari pertama itu juga, hari ketiga, sampai hari ketiga, maka kemudian dia berangkat ke Mekah, kemudian melaksanakan umrah. Setelah itu dia bertanya kepada kawan-kawan, kepada ikhwah di sana, tunjukkan ke sebuah tempat, di situ ada nama fulan, dan saya bermimpi bahwa dia adalah penghuni surga. Kalau kita hari ini mungkin bertanya ke Pak RT, bertanya kepada orang di sana, ditunjukkan, untuk apa kalian cari dia? Dia orang yang paling tidak baik di negeri ini, orang yang tidak memiliki apa-apa di kampung ini. Lalu kemudian dia bertemu, melihat wajah yang biasa, wajah yang orang susah, yang tidak begitu memiliki kecukupan. Lalu sampaikan, wahai fulan, saya datang dari Maroko, saya hanya umrah kemudian ke sini untuk bertemu dengan kamu. Apa yang saya sampaikan? Bahwa saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di kota Mekah ada nama si fulan dan dia penghuni surga. Katanya Rasulullah SAW menyampaikan saya penghuni surga. Iya.
Maka dia menangis, kemudian laki-laki bertanya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Dia mengingat tidak ada perbuatan yang istimewa dia kerjakan kecuali dia ingat satu hal, bahwa ternyata subhanallah dia mempunyai seorang tetangga janda, miskin apa janda. Lalu kemudian dikasihlah gajinya separuh, dihidupkan untuk keluarganya separuh gajinya, dan kemudian dikasih tanpa ada pamrih, tanpa ada orang yang tahu sekampung di kota itu. Ya subhanallah, orang menganggap dia hanya orang biasa, tidak dikenal, orang miskin, orang yang tidak dipandang apa-apa. Tapi kemudian kata dia, sudah, sekarang kita ke Masjidil Haram, salat, itu waktu maghrib. Ketika laki-laki ini masuk Masjidil Haram, ya subhanallah, dia menangis, kemudian air matanya terus mengalir tanpa ada berhenti. Ketika itu salat, mulailah salat maghrib. Pada rakaat pertama sujud, orang selesai salat, maka dia tidak bangkit dari sujudnya. Ternyata disitulah dia mengakhiri. Ya Allah, betapa indahnya kehidupan dia. Dan ini dikisahkan oleh para ulama. Beberapa kali para ulama menceritakan kisah-kisah ini. Ya subhanallah. Maka oleh karena itu, ini adalah satu hal yang luar biasa, ikhwah fillah. Bila mana ada sesaudari kita yang memiliki kesulitan, maka berikanlah kepadanya. Jadilah orang yang mensupport dan menopangnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.